Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan hendaklah masing-masing dirimu senantiasa untuk melihat perjalanan hidup guna mengetahui sejauh mana bekal yang sudah kamu miliki untuk kebutuhan kamu di hari esok. Bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Bapak-bapak dan saudara-saudara sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kembali ucapan rasa puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang masih kita rasakan, sehingga kita bisa berhadir di rumah Allah ini dalam rangka sebuah tujuan dan niat kita untuk menjadi hamba-hamba yang mau taat kepada Allah, yakninya melaksanakan ibadah Jumat bagi setiap seorang laki-laki yang sudah balik dan berakal. Kemudian selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kita sekarang berada di penghujung tahun 2024. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2025. Terlepas dari berbeda pemahaman kita dalam memahami tahun Masehi ini, namun Pak, suka tidak suka kita, sadar atau tidak sadar kita, kalender tentang kelahiran kita umat Islam di Indonesia ini secara umumnya adalah berpatokan kepada tahun Masehi ini. Kita lihat nanti di KTP kita masing-masing, kita akan dihitung tanggal lahir kita berdasarkan bulan-bulan di Masehi ini. Maka rasanya relevan khatib untuk mengajak kita bersama bagaimana sesungguhnya sikap seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyikapi setiap pertukaran waktu yang dia lalui. Jangankan tahun, bulan saja, ataupun minggu, ataupun hari, ataupun jam, bahkan detik sekalipun juga, secara nominal mungkin ia akan semakin nampak besar oleh kita. Namun sesungguhnya jatah hidup kita semakin berkurang. Maka miris rasanya Pak, kalau kita umat Islam memahami pertukaran waktu ini, pertukaran tahun ini dengan berpesta pora. Miris rasanya Pak. Kenapa?
Karena sesungguhnya Pak, setiap pertukaran waktu itu, pertukaran tahun itu mengurangi jatah hidup kita. Semakin mendekatkan langkah kita, semakin mendekatkan waktu kita untuk menjadi yang namanya penduduk kubur. Semakin mendekatkan diri kita kepada yang namanya pintu gerbang alam barzakh. Lalu kenapa kita harus bangga? Kadang-kadang mohon maaf, umur kita bertambah kita bangga. Seakan-akan kita merasa umur kita semakin panjang. Kesempatan hidup oleh Allah semakin luas diberikan, sehingga kita jumawa dengan itu. Padahal Bapak, setiap detik yang kita lewati itu, setiap jam yang kita lalui itu, setiap bulan yang kita lewati, dan setiap tahun yang kita ganti-gantikan terus itu, sesungguhnya semakin mendekatkan diri kita kepada yang namanya kematian. Maka Bapak, wajar Allah ingatkan, Allah panggil kita, setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa menjadikan waktu ini untuk ajang dia untuk bermuhasabah diri, menghisap-hisap diri, introspeksi diri kata orang sekarang, mengkoreksi diri. Kenapa Pak? Karena Allah ingatkan itu di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 sebagai landasan khutbah kita saat ini. Apa kata Allah Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepadaku, kata Allah. Sesudah itu apa Pak? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendak masing-masing individu kita Pak, untuk lihat ke belakang, lihat perjalanan hidup kita. Guna apa? Guna untuk melihat sejauh mana bakal dan sudah miliki untuk kebutuhan kita di hari esok. Bapak, ini sesungguhnya yang diingatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Dia sampaikan kepada murid-muridnya bahwa kita hidup di dunia ini seperti sedang di dermaga. Kita sedang tunggu kapan kapal itu akan berlayar. Kita sedang dermaga, kita sedang tunggu giliran kapan kapal kita akan berlayar. Maka kata Imam Al-Ghazali, siapkan bekal ketika kamu masih di dermaga ini. Kenapa? Ketika sudah kapal berlayar, tidak ada lagi waktu kita untuk mempersiapkan bekal itu. Bapak, Nabi pun pernah memberikan nasihat kepada seorang sahabat yang bernama Abu Zar. Meskipun nasihat Nabi itu kepada Abu Zar, tapi sesungguhnya juga tembaknya kepada kita umatnya. Apa nasihat Nabi kepada Abu Zar? Ya Abu Zar, jadi di safina bahru amik wa firizina fa inna safara ba'id wa aklim hamulah fa inna tariqul mukhawwaf wa ikhlas fil amal fa inna nakhiq wal masil. Apa kata Nabi kepada Abu Zar? Hai Abu Zar, perbaharui kapalmu, karena kamu akan mengalalui lautan yang sangat luas. Perbanyak bekalmu ya Abu Zar, karena nanti kamu akan melalui perjalanan yang sangat-sangat panjang. Kurangi bebanmu ya Abu Zar, karena nanti kamu akan menghadapi perjuangan yang sangat-sangat berat. Dan ikhlaslah kamu dalam beramal, karena ada yang maha menilik. Menilik itu sasarannya ke hati Pak, untuk melihat apa yang ada dalam hati kita, dan maha melihat apa yang kita kerjakan, kata Rasulullah. Bapak, nasihat Nabi kepada Abu Zar ini jadi bahan renungan buat kita. Nabi ingatkan, persiapkan bekal karena perjalanan panjang. Iya Pak, panjang perjalanan kita. Jangan kira habis umur di dunia ini lalu habis pula perjalanan dengan kita. Tidak Pak. Umur kita umat Nabi Muhammad ini kata Rasulullah cuma antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih dari itu berarti sudah bonus.
Namun yang jelas Pak, cuma sebatas itu kita di dunia. Pasca di dunia ini perjalanan panjang akan kita mulai masuk ke namanya alam barzah. Berapa lamanya kita di sana? Lah wala bisawab. Tapi amal kita sudah akan kita dipergunakan di sana Pak. Bekal kita sudah akan kita gunakan di sana. Masuk alam barzah saja bekal kita dan beban kita akan kita pergunakan di sana Pak. Apa itu bekal? Amal. Apa itu beban? Dosa. Kata Rasulullah, siapkan amal, siap tinggalkan dosa, minta ampun kepada Allah. Karena apa Pak? Karena ketika kita berada di alam barzah, 7 langkah kaki orang mengantarkan kita meninggalkan kubur kita itu. Akan kita didatangi oleh makhluk, kata Rasulullah. Ada makhluk yang rupawan, makhluk yang indah, makhluk yang gagah, yang belum selama ini di dunia ini belum kita saksikan. Dia akan ucapkan salam kepada kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata kita waktu itu menjawab, Pak, siapa engkau? Karena hati kita senang melihat orang yang akan menemani kita itu. Dia datang kepada kita, padahal kita sedang berada di ruangan yang sangat-sangat sempit, cuma antar 1 kali 2 meter, gelap gulita pula di sana. Tapi ada tamu yang datang dengan wajah yang gagah, rupawan datang kepada kita. Lalu kita bertanya, siapa engkau? Lalu apa jawabnya, Pak? Aku adalah sholatmu yang kau jaga. Aku adalah puasamu yang kau pelihara. Aku adalah Al-Quranmu yang sering kau baca. Aku adalah hartamu yang selalu engkau dermawankan kepada siapa saja yang membutuhkan. Aku adalah segala amal-amal kebaikanmu yang Allah utus untukmu, menemanimu saat ini, Bapak. Tapi celaka kita, Pak. Ketika di dunia ini kita belum bertobat kepada Allah, ketika di dunia ini kita belum minta ampun kepada Allah, maka akan datang makhluk, kata Rasulullah, yang buruk rupa, yang belum pernah kita bayangkan selama ini, yang akan menakutkan kita. Kita panggil orang yang sudah berangkat mengantarkan kita itu, tapi orang itu tidak mendengarkan kita. Kita minta tolong, karena orang yang datang itu belum pernah kita lihat di dunia ini. Sangat-sangat menakutkan, kata Rasulullah, Pak. Lalu apa, Pak? Kita tanya, siapa engkau? Aku adalah sholatmu yang kau tinggalkan. Siapa engkau? Aku adalah puasamu yang tidak pernah kau kerjakan. Siapa engkau? Aku adalah Al-Quran yang kau belakangi. Siapa engkau? Aku adalah harta yang kau tahan-tahan di dunia ini. Bapak, dia datang kepada kita dalam bentuk makhluk yang sangat-sangat menyeram, dan itu yang akan menemani kita sampai kapan? Lawalam bisawab. Yang jelas umat Nabi Adam sampai detik ini masih berada di alam barzah ini. Mungkin orang kita pun akan berada di sana sampai kapan? Lawalam bisawab. Cuma Rasul gambarkan sampai ketika malaikat Israfil meniup sangsakalanya, dunia akan dihancurkan Allah. Gunung-gunung akan berterbangan seperti kapas. Dunia ini digoncang, bumi ini digoncang. Dahsyat, sedahsyat-dahsyatnya kata Allah. Itulah hari kiamat. Dan ketika kita selesai kiamat, dijadikan kita dibangkitkan Allah, perjalanan panjang kita pun akan kita mulai lagi, Pak. Perjuangan berat kita pun akan kita mulai lagi, Pak. Matahari Allah terbentangkan hanya sebejengkal dari kita. Allah bangkitkan kita bermacam rupa, kata Rasulullah. Ada yang wajahnya berseri-seri seperti bintang, ada yang seperti bulan, bahkan ada yang seperti matahari bersinar terang. Tapi ada juga yang wajahnya gelap gulita, bahkan ada yang wajahnya seperti hewan yang Allah bangkitkan nanti di yaumil kiamat. Tergantung daripada bekal yang kita siapkan di dunia ini. Bapak, berapa lama? Bahwa alam bismillah. Cuma Rasul gambarkan, Pak, di namanya alam akhirat itu, 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun kita di dunia ini.
Subhanallah, lama ternyata. Satu hari di sana sama dengan 1000 tahun kita di dunia ini. Kita sedang menanti bagaimana nasib kita, kemana kita sedang was-was, cemas karena mungkin bekal yang kita bawa kurang. Lama kita nanti di sana, baru kita masuk kemana namanya hari penghitungan amal kita yang disebut dengan yaumul hisab. Dihitung amal kita, dihitung segala perbuatan kita, dihitung satu persatu, Pak. Tidak berjamaah kita dihitung, tapi satu persatu masing-masing kita akan dihitung oleh Allah. Berapa lama walau biswakula, Pak. Baru masuk lagi yaumul mizan, sesudah dihitung ditimbang. Kebaikan dan keburukan kita ditimbang. Mana yang baik, mana yang benar, berapa banyak. Lalu sesudah itu apa lagi? Kita menerima itu. Ada yang menerima laporan amal dengan tangan kanan, ada dengan tangan kiri kita, dan bahkan ada Allah yang tidak ridho melihat wajah kita, sehingga Allah lemparkan catatan amal kita itu ke pundak kita, karena Allah tidak mau lihat wajah kita, Pak. Belum lagi, Pak, kita akan menyeberangi namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Berapa besarnya jembatan itu Rasul gambarkan seperti rambut dibelah 7, Pak. Tapi walaupun hanya seperti rambut dibelah 7, Rasul kisahkan ada orang yang bisa menyeberangi itu seperti kilat larinya. Ada yang Rasul menyeberangkan bisa dia lari kencang sekencang-kencang. Ada yang dia jalan seperti jalan santai. Ada yang jalannya tertatih-tatih. Bahkan tapi Bapak dan Saudara, ada juga dia yang baru kakinya selangkah dilangkahkan meninjak jembatan Shiratal Mustaqim itu terjatuh. Karena apa? Beban dosa yang membawanya ke dalam neraka. Ada yang bergelayutan karena tidak kuat dengan beban itu. Ada yang merangkak, bahkan Bapak. Dan mudah-mudahan itu tidak kita. Selangkah lagi kita akan selamat. Selangkah lagi kita akan masuk ke dalam pintunya gerbang surga itu. Tapi karena dosa masih ada yang kita bawa gitu, tetap kita terjebur ke dalam neraka. Maka wajar Bapak dan Saudara, Allah ingatkan kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa setiap pertukaran tahun ini ajang kita untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita. Berapa baru ibadah yang betul-betul kita sempurnakan kepada Allah, Pak? Berapa yang baru kita siapkan kepada Allah dengan sebaik-baiknya penuhi panggilan Allah, sholat itu. Yang nuansanya, tujuannya apa? Adalah hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa, Pak? Karena di ujung hadis Rasul mengingatkan, hai Abu Dzar, ikhlas fil amal fa innan nakhik wal masil. Ikhlaslah kamu dalam berbuat, karena ada yang maha menilik dan maha memperhatikan apa yang kamu kerjakan. Ada saja sedikit niat, bukan hanya untuk mencari ridho Allah kita datang ke sini. Allah pastikan tahu niat kita itu. Maka Bapak, jadikan momen pertukaran tahun ini untuk mengevaluasi berapa baru bekal kita dan berapa dosa yang kita lakukan. Dan yakin, khotib yakin, seyakin-yakinnya, kita adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang penuh salah, makhluk yang penuh dosa. Termasuk si khotib yang sedang menyampaikan ini. Maka Bapak dan Saudara, apa kata Allah? Allah panggil lagi kita orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ayo orang-orang yang beriman, kata Allah, minta ampunlah engkau kepadaku. Aku akan ampuni segala dosa dan kesalahanmu. Dengan syarat apa? Engkau minta ampun dengan sebenar-benarnya kamu meminta ampun kepada aku. Faqadiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad faza muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bapak, Allah bersumpah demi masa, demi waktu, bukan demi kemuliaan Dia, tapi demi makhluknya yang bernama waktu ini. Banyak kita yang berada dalam keadaan merugi, Pak. Kenapa? Karena kita jumawa dengan umur kita. Kita bangga dengan umur kita. Kita lupa diri dan lupa daratan dengan apa yang kita dapatkan, sehingga kita lupa mempersiapkan bekal. Orang-orang yang tidak merugi itu kata Allah adalah orang yang beriman dan beramal soleh dan nasihat-nasihat dengan hak dan dengan kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat ya mujibus sayyid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa yarzuqu wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.